Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 16-22 Februari tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18 yang berkata demikian. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kitab Amsal disebut sebagai kitab hikmat, di mana Salomo merupakan penulis utama kitab ini setelah dia menjadi Raja Israel. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3-15 menceritakan tentang Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan menanyakan apa yang diinginkannya. Raja muda ini meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin Israel. Dan permintaan itu sendiri merupakan permintaan yang bijaksana. Sejak saat itu, Salomo menjadi terkenal karena kebijaksanaannya yang besar, sehingga orang-orang dari seluruh penjuru bumi datang mendengar perkataannya. Ini dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 34. Dengan pemahamannya, Salomo mengucapkan 3.000 peribahasa dan menggubah 1.005 nyanyian. Banyak dari peribahasa tersebut yang tidak diragukan lagi terdapat dalam kitab ini. Namun Amsal bukanlah satu-satunya karya Salomo. Kitab ini, seperti yang kita miliki saat ini, belum selesai sampai lebih dari 200 tahun setelah kematian Salomo. Kita mengetahui hal ini karena Raja Hizkia, yaitu salah satu Raja Yehuda yang paling saleh, mengumpulkan lebih banyak peribahasa Salomo sekitar belasan generasi kemudian. Kita tidak tahu apa-apa tentang Lemuel dan Agur maupun penulis anonim dari pasal 22 ayat 17 sampai pasal 24 ayat 22 dan pasal 24 ayat 23 sampai 34. Dengan demikian, Amsal mulai disusun pada masa pemerintahan Salomo, masih disusun pada zaman Hizkia, dan mungkin baru selesai pada masa pembuangan di Babilonia. Kerangka waktu yang luas ini seharusnya mengingatkan kita bahwa hikmat Tuhan melampaui segala zaman, berbicara dan membimbing siapapun yang memiliki telinga untuk mendengar.
Tujuan dari kitab Amsal adalah mengajar kita untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk memahami kata-kata yang memberi pengertian, untuk menerima didikan dalam perbuatan bijak, dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberi kehati-hatian kepada orang sederhana, pengetahuan dan kebijaksanaan kepada orang muda. Amsal bertujuan untuk menambah pembelajaran orang bijak dan memberi petunjuk kepada orang yang berakal. Kitab ini ingin menjadikan kita bijaksana, memberi kita keterampilan dan pemahaman untuk menjalani hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Nats khotbah kita merupakan satu bagian dalam pasal 1 sampai pasal 9 yang berbicara tentang hikmat Alkitabiah, dengan Salomo menulis kepada kita para pembaca sebagai seorang ayah yang mengajar putranya. Amsal pasal 9 ini menggambarkan hikmat sebagai sosok perempuan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak menggambarkan ini karena kita tidak memiliki kata ganti penunjuk jenis kelamin untuk kata orang ketiga dia. Tetapi dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya disebutkan menunjuk pada seorang perempuan. Kata hikmat dalam bahasa Ibrani menunjuk sisi feminim yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Sophia. Oleh karena itu, baiklah kita menelaah maksud hikmat Salomo di dalam perikop ini. Hikmat bagaikan tiang yang kokoh. Pilar adalah tiang penyangga sebuah bangunan agar bisa berdiri kokoh. Bila tiang itu rapuh, maka bangunan itu bisa roboh. Membuat pilar tidaklah semudah kelihatannya. Dibutuhkan hitung-hitungan akurat. Besar dan tinggi pilar tergantung pada besarnya bangunan yang akan disokong. Tuhan Yesus dan orang-orang percaya adalah rekan sekerja yang bersama-sama membangun rumah rohani yang kokoh. Ini boleh kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48 dan juga dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Ada bagian yang harus kita kerjakan untuk mendirikan rumah yang kokoh, yaitu menegakkan tiang atau pilar yang dapat memperkokoh bangunan rohani kita. Penulis Amsal mengingatkan bahwa memiliki hikmat sama halnya dengan menegakkan tiang-tiang pada rumah, sehingga rumah itu menjadi kokoh dan kuat. Dengan kata lain, orang yang demikian adalah orang yang berakal budi, berpengertian, yang membawa pada kehidupan. Penulis surat Yakobus mengingatkan pada pentingnya mengejar hikmat dan akal budi yang dari atas dan bukan dari dunia. Apakah hikmat dari atas itu? Pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini terdapat dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Itulah hikmat dari Tuhan, bagaikan tiang-tiang yang ditegakkan dalam bangunan rohani kita, sehingga tidak mudah dirobohkan oleh si jahat. Dengan demikian, bagaikan rumah yang kokoh berdiri oleh karena tiang-tiangnya yang tegak, hikmat yang dari atas dapat membimbing kita pada jalan pengertian, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 9 ayat 6. Dalam bahasa Ibrani, jalan pengertian secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai jalan yang bijak, jalan yang memberikan pengetahuan dan pertimbangan untuk membedakan hal yang baik dan jahat. Hanya dengan jalan itu, kita beroleh hidup atau memiliki kehidupan, serta dapat terus berada dan tetap hidup di dalam Tuhan. Salomo menggambarkan hikmat sebagai wanita yang sangat kompeten dan berprestasi. Dia melukiskan gambaran seorang wanita yang tahu bagaimana melakukan banyak hal dan tahu bagaimana menyelesaikan banyak hal. Disajikan sebagai perempuan tanpa laki-laki, ia mampu melakukan segala hal yang perlu ia lakukan tanpa laki-laki. Dia mampu menebang pohon dan memahat pilar untuk membangun rumah. Dia mampu membangun rumahnya sendiri. Dia mampu menyembelih hewannya sendiri di lumbung dan kemudian memasak hewan yang sama di dapurnya sendiri.
Dia mampu mencampurkan anggurnya sendiri dengan rempah-rempah dan menata mejanya sendiri. Mengapa Salomo melukiskan gambaran seorang wanita yang mampu mandiri dan mandiri ketika mencoba meyakinkan putranya untuk memilih kebijaksanaan? Jawabannya sederhana dan paling praktis. Berbeda dengan wanita asing di dunia, kebijaksanaan tidak membutuhkan apapun dari kita, dan oleh karena itu tidak mengambil apapun dari kita. Dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah, berdampak buruk, merugikan, dan bertentangan dengan firman Tuhan, tapi masih saja kita perbuat, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh karena kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang yang bebal. Sebab hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal pasal 12 ayat 23. Karena itu, Amsal perlu mengingatkan bahwa hikmat itu memang pilihan, sama dengan kebodohan. Hikmat di sini dapat diartikan sebagai Allah yang mengundang kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Namun kebodohan tetap ada dan menggoda. Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya, ke dalam sebuah pesta yang sudah Ia persiapkan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah hikmat, karena itu adalah undangan Allah kepada kita semua. Kita masih diizinkan untuk memilih kebodohan, namun orang bijak memilih hikmat. Amsal memberi kita kebenaran bahwa kebijaksanaan tidak berubah. Orang yang bijaksana adalah orang yang menghormati Tuhan, menaati ajaran Tuhan, dan Tuhan akan melindungi mereka dari pilihan yang bodoh dan buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengikuti hikmat Tuhan akan membantu seseorang untuk menavigasi melalui banyak perubahan yang kita hadapi setiap hari dengan membuat pilihan yang bijaksana. Mencoba menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita dan yang Dia tahu adalah yang terbaik bisa menjadi sangat membuat frustrasi jika kita gagal mengikuti instruksi bijaknya. Kehidupan itu sendiri mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan bantuan, seperti yang disaksikan dalam Amsal. Tuhan memberikan kepada mereka yang mencarinya kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang benar, kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan yang penuh dan diberkati, hikmat untuk memahami bahwa rasa hormat kepada Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan. Maka hikmat adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran, serta mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.